Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fir'aun wa ma rabbul alamin. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Qala liman hawlahu ala tastami'un. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Qala awalau ji'tuka bi syai'im mubin.
qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Qala lil mala'i hawlahu inna hadza la sahirun alim. Yuridu ayyukhrijakum min ardikum bisihrih famadza ta'murun. Qalu awjih wa akhahu wab'ath fil madaini hasyirin. Ya'tuka bikulli saharin alim. Mangga wian itu ayat 23 hiji 23. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Qala liman hawlahu ala tastami'un. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum
syai'in mubin. Qala fa'ti الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. Ayat-ayat yang dibaca ini masih tentang Musa alaihissalam versus Fir'aun. Ini babak keduanya di surat Asy-Syu'ara. Semuanya ada 4 babak ya insyaallah. Dan babak kedua ini menjelaskan dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Ini menunjukkan bedanya dakwah dengan misionaris ya, dengan misi. Misi dalam Kristen itu bagaimana memaksa dengan kekuatan agar orang-orang masuk Kristen. Kalau dakwah itu mengajak. Dan di dalam surat An-Nahl sudah kita bahas di halaman terakhir, Allah memerintahkan kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah itu dengan ilmu, dengan pendekatan dialogis, dengan pendekatan rasional ya. Ngobrol ya dengan pendekatan ilmu agar mad'u atau audiens ya atau objek mengerti ya, tidak lewat tekanan kekuasaan ya, tidak lewat kekerasan. Maka kalau ada yang dengan kekerasan, dengan pemaksaan kekuasaan itu bukan dakwah ya, maksa jeung garis keras ya. Dakwah itu bagaimana mencari jelas, bukan mencari puas, kata Ustaz Abdul Rahman. Bagaimana mengajak, bukan mengejek ya. Dan ini bahkan diteladankan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk Nabi Muhammad SAW dan untuk kita semua. Jadi meskipun secara logika Fir'aun itu mual mungkin iman ya, dengan track recordnya yang bejat, Fir'aun kalah hukum lagi mual iman ya. Tapi tetap tahapan-tahapan syariat dakwah harus ditempuh ya. Nabi Musa pun diajarkan oleh Allah untuk menempuh tahap dialog dulu. Ini bagi umat Islam yang tidak setuju pucuk pimpinan tong main hantem ya. Dialog acan ya. Dialog dulu ketika
Ustadz Bahtiar Nasir dan kawan-kawan silaturahmi ya ke penguasa Lebaran tuh kan banyak cibiran dari tanda kutip garis keras. Nah naonan cenah geus puguh kitu cenah gitu. Moal mungkin ngadenge wah geus goreng gitulah. Maka para ulama itu menjawab enggak ada salahnya. Dan dari awal juga kita tidak menekan dalam pengertian kekuasaan karena mereka punya kekuasaan. Kita tidak keras, tapi dialog itu tetap harus dibangun. Jangan ada stigma ini orang ini udah preman lah, geus rajana preman, tidak mungkin sadar. Sawaun alaihim cenah angdar tahum am lam tungdirum la yu'minun ya, khatamallahu ala qulubihim, enggak ya. Nabi Musa tetap di surat Toha jelas faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Harapan agar audiens itu ingat dan takut harus tetap ada dan ditempuh dengan qawlan layyinan ya. Qala Fir'aun bertanya, wa ma rabbul alamin, apaan tuh Tuhan semesta alam itu? Qala, Nabi Musa menjawab, Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Maksudnya di seluruh alamnya, di kolong langit. In kuntum muqinin, jika kalian yakin. Qala Fir'aun berkata liman haulahu, kepada yang ada di sekelilingnya, ala tastami'un, tidakkah kalian mendengar? Ngaledek itu ngadeng itu marane ngadeng itu nyok kadenge ya. Maksudnya merendahkan. Qala, Nabi Musa tidak gentar ya. Kan ciri orang yang imannya kuat itu yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim ya. Jihad di jalan Allah, tidak pernah ciut hatinya karena ledekan orang-orang yang meledek. Nu ngaledek mah ya wae ya. Jangan kepayaan ya. Terus ya, meskipun udah dihina di depan umum terus dakwah. Qala, Nabi Musa menjelaskan lagi, Rabbukum, Rabb kalian yang menciptakan kalian, wa rabbu abaikumul awwalin, dan Rabb bapak-bapak kalian terdahulu, Tuhan-Tuhan kalian terdahulu, yang menciptakan bapak-bapak kalian terdahulu ya, maaf. Qala, Fir'aun menimpali ya. Jadi ini tidak imbangnya dialog makan tok takudu natenya. Ini nanya, ini jawab, nanya lagi. Ini mana? Di satu sisi Nabi Musa menjelaskan, di sisi lain yang ngaledek gitu. Leung dina wayang goleknya ngaledeknya dari ngaledek dalangna ngarah rame ya. Ini mah ibaratnya bapak ngomong nu diajak ngomong ku bapak ngalelewe gitu pikara sepeun peureum ya. Qala, kata Fir'aun, inna sungguh rasulakum, rasul kalian, ini cenah rasul kalian, alladzi ursila ilaikum, yang diutus untuk kalian, lama junun, benar-benar gila. Gelo geuning cenah nabi maraneh teh gitu. Dihina gila di depan umum ya. Kalau sekarang mungkin zamannya dialog lewat media nih, di media ya, di medsos, di blow up gila ya, sinting dan sebagainya misalnya. Qala, Nabi Musa tegar, Rabbul masyriqi wal maghrib, Tuhannya timur dan barat, wa ma bainahuma,
dan apa yang ada di antara timur dan barat, maksudnya seluruh penjuru dunia ini yang menciptakannya dialah Allah. In kuntum taqilun, jika kalian berakal, jika kalian mikir. Kalau tadi di ayat 24 in kuntum muqinin, yakin. Kalau di ayat 28 mikir, karena memang sapaket ya di Islam itu, iman itu dengan ilmu, ilmu itu dengan iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pakai ilmu bisa yakin la ilaha illallah. Ya. Orang kafir yang masuk neraka nanti ngomongnya lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau saja kami dulu mendengar jeung make akal, mendengarkan nanti ke hati ya. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Hati tidak dipakai berpikir karena satu paket. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Kenapa hati mereka tidak bisa berpikir? Sepaket. Ajaran Islam bukan dogma. Dogma mah yang gak boleh diteliti secara ilmiah. Silahkan teliti secara ilmiah ya. Ini menunjukkan pendekatan dakwah Islam itu kudu kahartos, kudu karaos nya, tong karaos unggul te kahartos, harus jelas. Jadi di sini Nabi Musa menyadarkan Firaun dan semua pengisi istananya bahwa klaim Firaun ana rabbukumul a'la itu bohong. Wah ieu teh mun hiji jalma seseorang disebut pembohong kan itu sudah menurunkan harga derajat ya. Di mana bohongnya? Dari sejak manusia lahir itu sudah ada fitrah bawaan bahwa alam semesta itu enggak mungkin enggak ada yang menciptakan ya. Pasti yang menciptakan dengan saha gitu. Maka muncullah filsafat-filsafat, pikiran-pikiran orang-orang yang gak dapat wahyu ya. Ilmunya khusus itu kosmologi, tentang bagaimana sih alam ciptaan ini diciptakan ya. Mendina Mahabharata di mana heula ya? Tina air heula, tina tanah, tina udara, tina api ya. Di Hindu, di Buddha, di filsafat Yunani, semuanya nuraninya mengatakan pasti ada yang menciptakan. Cuma siapa yang menciptakan? Mereka nggak sampai karena nggak ada jalannya. Nah, dalam agama wahyu itu, dalam agama Islam itu manusia nggak perlu mencari karena Allah menjelaskan dirinya sendiri melalui wahyunya diturunkan ke nabinya, sudah selesai. Nah, ketika turun seorang nabi ya yang membawa wahyu dari Allah, yang mengaku dialah yang menciptakan semuanya, ini seakan-akan menjawab kehausan, kebingungan. Seharusnya kalau Firaun punya hati dan punya akal, Firaun teh ngatur nuhun tah geuning aya gitu. Apa yang dicari berabad-abad, beratus-ratus tahun oleh umat manusia itu tah geuning ini aya, tinggal digali. Bagaimana Tuhan yang mengaku Tuhan ini begitu? Harusnya begitu. Dan itu yang terjadi di umat para nabi. Jadi ketika Nabi menjelaskan, ini nih Allah yang telah mengutus saya, ini ayat-ayatnya, ini mujizatnya, udah selesai, iman beres, selesai. 3 orang gitu. Ieu mah nya egona tinggi heula. Wah, asa diragrakeun di hareupeun sararea. Dengan penjelasan Nabi Musa ini jelas bahwa Tuhan Firaun itu, ya Firaun kan mengaku sebagai Tuhan, bohong.
karena Firaun tidak menciptakan langit dan bumi. Kalau Firaun menciptakan langit dan bumi, Firaun itu jadi penguasa seluruh dunia dan alam semesta, ya. Jika Avenger merenya Firaun teh wah menjelajah mun aya teh. Kalau memang Firaun itu Tuhan, dia tahu orang tuanya dulu siapa yang menciptakannya, kan Firaun dilahirkan, ya. Kalau itu dewa harus menjelaskan siapa dia, bagaimana dia, nggak ada itu penjelasannya. Jadi yang membedakan agama Islam dengan agama lain termasuk Kristen itu dalam konsep akidahnya. Kita taken for granted, ya. Geus tarima jadi tinggal make. Kalau orang lain wah lelah mencari, berdebat. Konghucu, teh Hindu, teh Buddha, teh jeung teu beres-beres. Ya, pencarian itu dan melelahkan. Ya, jadi ketika ada orang yang mengaku ini saya utusan Tuhan, itu digali, ya. Bagaimana Tuhan itu kan langsung tenang daripada dia capek merumuskan mencari-cari. Tapi dasar Firaun, qala, kata Firaun, la ini takhadta ilahan ghairi, sungguh jika kamu mengangkat Tuhan selain aku, dunia lantaran ngarasa Tuhan dia, la aj'alannaka minal masjunin, aku akan jadikan kamu di antara orang-orang di penjara, ditewak saku aing cenah gitu. Qala, kata Nabi Musa, awalau, apakah seandainya jituka aku bawa kepadamu bisyai mubin, bukti yang jelas sekalipun. Bagaimana kalau saya punya bukti bahwa Tuhan itu bukan Anda, Tuhan itu yang mengutus saya bawa bukti dari Tuhan gitu. Nah, Firaun pula badia penasaran oge. Fa'ti bihi in kunta minas shadiqin, bawa sini kalau kamu memang benar. Fa'alqa asahu, maka Musa melemparkan tongkatnya. Fa idza hiya thubanun bin, lalu tongkat itu menjadi ular besar, ya, ular besar. Anakonda meureun. Wa naza'a yadahu, lalu Nabi Musa melepaskan tangannya. Fa idza hiya bayda, ternyata tangannya putih bersinar jika lampu. Linnadhirin, terlihat oleh semua yang melihat. Kata Imam Ibnu Katsir, mujizat Nabi itu kan sesuai zaman, ya. Karena zaman Firaun itu zaman tukang sihir, maka mujizatnya yang gak mungkin ditaikan ke tukang sihir dan seperti sihir, tapi bukan sihir tentu. Karena Nabi Muhammad zamannya zaman sastra, maka ini mujizatnya sastra, ya. Nabi Isa zamannya kedokteran, maka Nabi Isa mujizatnya melebihi dokter sekalipun. Ayeuna dokter pangpintarna ge can manggihan bagaimana menyembuhkan yang buta dari sejak kecil, ya. Kusta, ya. Sigana mun Nabi Isa kopi doge geus cager kabeh. Nabi Isa-nya sudah wafat, ya. Dan Nabi Isa selalu mengatakan bukan aku, ya, wajitukum bi ayatin rabbikum inna fi dzalika laayatan lakum. Ini mujizat dari Allah untuk meyakinkan bahwa Nabi Isa itu utusan Allah. Nabi Musa juga sama. Qala, Firaun berkata lil mala'i haulau, kepada para pembesar yang ada di sekelilingnya, para pejabat di sekelilingnya, inna hadza lasairun alim, orang ini tukang sihir yang ahli ternyata, cenah gitu. Biasa mun geus beak dalil tuduh subversif, ya. Wah, ini pemberontak, wah ini pengkhianat Pancasila gitu, geus beakeun dalih, ya. Ya Wahabi cenah gitunya, lain aswaja geus beakeun dalih teh, ya. Ujug-ujugna ya Wahabi lain aswaja teu ngilu Ahlussunnah. Fonis-fonis dikedepankan. Makanya kita pun dalam berdialog dengan umat Islam, dengan non-Islam, kela tong kamain fonis.
jelaskeun heula. Geus di akhir boleh ya. Yuridu ayyukhrijakum, dia ingin mengusir kalian min ardikum, dari tanah air kalian, bisihri, dengan sihirnya. Famadza tamurun, apa yang akan kalian usulkan? Bagaimana menurut kalian? Jadi langsung menuduh. Ya, biasa seorang penguasa, pengusaha, orang terpandang, kalau ada seseorang yang dinilai oleh dia membahayakan, tuduhlah hal-hal yang subversif, ya, yang teka arti gitu, dianggap mau menggulingkan kekuasaan ya. Ini orang mau mengusir kalian, subversif. Qalu, tukang-tukang sihir, para pejabat itu mengatakan, arjih, tahan saja dia, wa akhu, dan saudaranya Harun, wa ba'ats fil madaini hasyirin, kirimkan utusan ke seluruh kota untuk mengumpulkan, yaitu kabikulli saharin alim, mereka agar datang kepadamu membawa semua tukang sihir yang ahli. Jadi di sini agak bijak juga ya pejabat Firaun ketika ini tukang sihir, kata pejabatnya, kan ada orang geloba tukang sihir mah, dia tukang sihir bawa tandingkeun ya. Dan ternyata nanti ketahuan Nabi Musa bukan tukang sihir, dia bahkan lebih, karena mujizat di atas tukang sihirnya pun nanti mengaku bahwa itu bukan sihir tapi kekuasaan yang menciptakan alam semesta. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.